Kalau ada kota, ada keran terbangnya di tengah jalan, itu namanya Madiun, kota Madiun. Ini kota asal kakek nenek gua. Oh iya, orang Madiun. Kakek nenek gue dari ibu gue orang Madiun. Berarti lu juga ada campuran orang Madiun? Ada, tapi nggak tahu kenapa ibu gue ngakunya Solo. Ya udah iyain aja ya kan, ngapain dipusingin. Iya, terserah. Gue kayak pengen negasin orang tua lo bilang Madiun gitu kan, tapi ya sudah lah. Asal kata Madiun dapat diartikan dari kata medi atau hantu dan ayun-ayun berayunan. Serem ya? Hantu yang mengayun. Selanjutnya ini ada tradisi namanya tradisi megengan ya. Dan setiap bulan Ramadan masyarakat Madiun ini akan mengadakan tradisi megengan ini dengan tujuan dari tradisi ini adalah untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan sebenarnya. Biasanya acara akan diawali dengan membersihkan makam leluhur dulu. Kemudian setelah itu masyarakat akan berkumpul di masjid untuk selamatan megengan. Usai selamatan megengan, ini akan dilanjutkan dengan sholat Isya dan tarawih bersama. Selamat pagi. Pagi guys. Welcome back to the show. It's Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, selamat pagi. Ada Haditan Sudiro. Yang Haditan Sudiro hari ini berpakaian Nusantara maksudnya. Berbatik-batik ya. Maksudnya ini batik kontemporer. Oke. Nggak tahu kan lu batik apa? Nggak tahu. Kontemporer. Iya pokoknya gitu. Oke, ketemu juga sama aku Nuka Azwita di sini dan pastinya kita berdua bakal setia nemenin kalian dan menghibur kalian 1 jam ke depan dengan berita, cerita, informasi, tips dari dalam negeri maupun dari mancanegara juga kita kasih. Yap, bener banget. Ngomong apa kabar Nuka? Baik dong. Seger banget pagi hari ini? Iya, udah biru-biru. Biasanya ngantuk. Udah ngopi ya? Udah. Ketahuan. Udah guys, ketemu kopi hitam itu adalah kunci guys ya, pagi-pagi gitu kan. Ya. Udah, kalau enggak rungsing aku. Rungsing ya? Rempong ya nanti kalau enggak ya? Iya kan, kamu tahu sendiri kan. Pusing kepala. Ini ngomong-ngomong, lu kalau ngomongin negara Indonesia, lu tuh keliling kota Indonesia jauh lebih banyak daripada gue. Gue mau nanya, lu pernah nggak sih ke kota yang ada keran terbangnya? Enggak. Nggak pernah? Belum pernah. Yang keran terbang di tengah jalan, gue juga nggak pernah sih. Cuman gue tahu ada. Mana ya? Itu baru kemana-mana lihatnya tetap keran adanya di kamar mandi. Oh, iya. ini pajangan kalau di daerah gue Tangerang ada jempol pakai cincin-cincin itu. Akik. Kota Tangerang sih, gue Tangsel. Iya. Masih aja ya. Nyerempet. Sama aja padahal ya. Ya jadi kalau ada kota, ada keran terbangnya di tengah jalan, itu namanya Madiun, kota Madiun. Ini kota asal kakek nenek gue. Oh iya, Madiun. Kakek nenek gue dari ibu gue orang Madiun. Berarti lu juga ada campuran orang Madiun? Ada, tapi nggak tahu kenapa ibu gue ngakunya Solo. Ya udah iyain aja ya kan, ngapain dipusingin. Iya, terserah. Gue kayak pengen negasin orang tua lo bilang Madiun gitu kan, tapi ya sudahlah. Anyway, kota Madiun ini juga terkenal dengan makanan khasnya yaitu pecel gitu kan. Ini kalau ngomongin tentang pecel, gue tuh suka bingung loh sebenarnya disebut pecel tuh yang mananya, karena ada bumbu pecel. Petis ya, itulah ada bumbunya. Nggak selalu bumbu pecel itu pakai petis. Ya entahlah, gue nggak tahu isinya apa. Tapi ada yang jual bumbu pecel aja gitu kan. Terus ada juga itu loh yang warung-warung makan yang kalau malam itu ada pecel ayam sama pecel lele. Jadi gue bingung sebenarnya tuh what is pecel gitu kan. Gue sampai sekarang nggak tahu sebenarnya konsep pecel tuh apaan. Lu tau gak? Ya itu sayuran dikasih kuah kacang. Intinya itu. Ya, makanya lele sama ikan bukan kan sebenarnya bukan. Jadi kayak konsepnya tuh makanan yang ada tambahan sambelnya gitu. Oke, sambal kacang kali ya. Gitu. Oke, jadi kalau ngomongin Madiun itu merupakan suatu wilayah yang dirintis oleh Ki Panembahan Ronggo Jumeno atau biasa disebut Ki Ageng Ronggo. Asal kata Madiun dapat diartikan dari kata medi atau hantu dan ayun-ayun berayunan. Serem ya? Hantu yang mengayun. Serem nih. Ini kita bahas apa sih sebenarnya? Oke, terus? Maksudnya adalah bahwa ketika Ronggo Jumeno melakukan babat tanah Madiun, terjadi banyak hantu yang berkeliaran. Penjelasan keduanya karena memang nama keris yang dimiliki oleh Ronggo Jumeno bernama Keris Tundung Madiun. Nah, pada mulanya kota ini tidak dinamakan Madiun, tetapi Wanasri. Wanasri. Oke, jadi kalau ngebahas mengenai kota Madiun juga, ini merupakan kota kecil penghubung Surabaya Yogyakarta dan terkenal memiliki banyak julukan. Baru-baru ini
Madiun juga memiliki julukan sebagai kota pendekar. Nah, karena Madiun memiliki 14 perguruan pencak silat, dan 14 perguruan ini pernah menyatakan deklarasi damai pada 30 Agustus 2019 ya. Sebenarnya maksud deklarasi damai di sini adalah untuk menghilangkan rasa permusuhan dan kebencian antar sesama padepokan pencak silat. Selain mendapatkan julukan kota pendekar, Madiun juga sering disebut sebagai kota pecel. Karena emang hampir di setiap sudut kota Madiun kita bisa menemui penjual nasi pecel yang pakai daun. Pincuk ya, daun pisang atau daun jati biasanya. Nah kalau ngomongin soal pecel tadi ya kan, ternyata di Indonesia sendiri punya banyak sekali jenis-jenis pecel ya. Nah kira-kira ada pecel apa aja sih yang ada di Indonesia? Nanti kita bakal kasih tahu untuk kalian millennials. Ada beberapa pecel di Indonesia, yang itu pertama ya pecel Madiun pastinya. Nah jenis pecel yang paling terkenal sudah pasti yaitu pecel Madiun. Pecel Madiun biasanya dibuat dari berbagai sayuran rebus seperti daun singkong, kangkung, kecambah, daun kacang panjang, bayam, kacang panjang, kenikir, kemangi, dan petai Cina juga biasanya dipakai. Nah, bahan-bahan sayuran dalam pecel Madiun ini kemudian disiram dengan bumbu kacang yang dibuatnya sengaja agak kental, terus nantinya disajikan dengan nasi dan juga bisa dengan gorengan kayak bakwan, tempe goreng. Yap, bener banget ya. Gorengan adalah makanan wajib nuka juga. Iya. Situ tahu ya, ada gorengan pasti ada kopi. Sedikit informasi gitu kan. Iya, anyway, banget, ya. ada juga namanya tipe pecel endeso. Wah, nih. Deso kamu Deta. Tukul arwana nih ya Deso, kan. iya. Anyway, pecel endeso adalah pecel khas Solo. Gitu kan, nama ini diberikan karena awalnya pecel itu ditemukan di dusun-dusun di sekitar kota Solo. Nah, salah satu bahan yang khas dalam pecel endeso ini adalah menggunakan nasi merah dan ditambahkan kerupuk gendar. Kerupuk gendar sendiri terbuat dari adonan nasi yang dikasih bumbu rempah dan tepung tapioka. Di Solo sendiri, kerupuk gendar lebih dikenal dengan sebutan karak. Karak ya, lucu ya. Iya, karak. Karak kan terbuatnya dari nasi-nasi kering itu. Gue nggak tahu. Gendar nggak? Yang ada warna merahnya itu. Enggak, bukan. Kerupuk gendar nggak? Yang kecil-kecil, nasinya muter bulat. Udah, next. Selanjutnya ada pecel Ponorogo. Nah, ini kalau di Ponorogo tuh Jawa Timur ya. Pecelnya ini menggunakan parutan kelapa dan juga bumbu terancam gitu. Bahan-bahan itu ditambahkan sebagai pelengkap sayuran rebus dan bumbu kacang. Selain sayuran, pecel khas Ponorogo juga biasa disantap dengan aneka lauk pauk seperti ada peyek, ikan wader, tempe kepleh, telur ceplok atau telur dadar juga bisa. Oke, Sesuai dan selera. selanjutnya ini ada yang namanya pecel turi ya. Jadi millennials udah pernah coba kembang turi? Lu udah belum? Belum. Gua mungkin atau udah. mungkin udah tapi gue... Nah, mungkin udah tapi kita nggak tahu yang mana. Iya, betul. Jadi kembang turi atau bunga turi ini sebenarnya salah satu bahan khas untuk pecel turi, dan ini merupakan pecel khas dari daerah Yogyakarta. Jadi di sana kita bisa menemukan pecel turi ini tepatnya di daerah Magelang, kayak di kawasan wisata Candi Borobudur tuh ada pecel turi itu. Nah, bunga turi sendiri memiliki rasa yang manis, gurih, dan sedikit pahit. Biasanya penjual pecel turi juga menyediakan lauk baceman dan juga rempeyek sebagai pelengkapnya. Selanjutnya ada pecel punten. Punten ya. Pecel punten, itu kenapa namanya puntennya lucu juga ya? Permisi. Iya, gitu. kalau dari namanya kalian sudah bisa menebak kan gitu. Ini pecel Jawa Barat nih kayaknya. Iya, pecel khas mana? Bener banget, pecel punten adalah pecel khas daerah-daerah di tanah Sunda. Iya. Isinya dari pecel sendiri adalah sayuran seperti ya pecel-pecel lainnya, hampir sama sebenarnya. Namun yang berbeda, pecel punten disajikannya dengan ketupat bukan nasi. Unik, beda banget sih. Oke, selanjutnya ada pecel kecombrang. Lu pernah nggak? Gue tahu. Kecombrang tuh bunga yang gue ketemu di Sumatera. Kecombrang ini merupakan pecel khas daerah Purwokerto. Jadi isian pecel kecombrang ini mirip dengan pecel Madiun. Tapi kayak namanya, penjual pecel kecombrang ini akan menambahkan bunga kecombrang pada pecel. Kecombrang nih enak kalau dikunyah wangi gitu. Nah, ini wanginya kayak wangi jeruk lah. Anyway, selain itu, bumbu kacang untuk pecel kecombrang ini menggunakan kacang tanah yang lebih kasar ya modelnya. Iya, selanjutnya juga ada pecel tumpang. Nah, ini gue tahu. Bang, tumpang di bang. Rumah. Bukan, sambal tumpang. Beda, ini gue tahu, ini gue makan. Ya, jadi kalau kalian pernah nyoba nggak kira-kira sambal tumpang tuh kayak gimana? Nah, sambal tumpang ini dibuatnya dari tempe semangit khas Kediri. Tempe semangit itu juga dikenal dengan nama tempe bosok. Enak ya. nih. Iya, tempe semangit ini merupakan tempe busuk, tapi tempe ini aman dikonsumsi. Iya, fermentasi. Iya, karena memang diolah jadi sambal tumpang.
Rasa pecel ini jadi pedas nantinya. Iya, ini kalau di rumah gue ada pecel, pasti ini si pecel sambal tumpang ini enak. Ada, selalu ada ya. Yap. Nah itu tadi jenis-jenis pecel yang ada di Indonesia, tapi mungkin masih banyak lagi. Nggak mungkin kita bahas satu-satu di sini ya. Iya, kalau ngomongin itu dia tadi. Jadi kalau bener kan dugaan gue bahwa pecel itu sebenarnya bukan pecel ayam, pecel lele. Iya, cuma sebutannya aja ya. Iya, Karena kalau orang kita Lamongan tuh bener kalau kita bahas akarnya tuh bener yang lo bilang. sayuran. Pakai bumbu pedes kacang, bumbu Iya, kacang pedes. Bumbu kacang yang agak kental itu biasanya isi pecel. Pecel itu identik ya dengan sayuran, campur-campuran sayuran yang direbus. Biasanya kalau rumah gue kalau makan si pecel yang tadi apa namanya sambal tumpang ya? Tumpang yang tadi. tempe bosok. Iya, itu biasanya nasinya pakai daun. Daun apa? Yang bisa daun jati. Yang jelas bukan daun pintu. Enggak. Lucu kali ini. Oke, kita break dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Iya, Berbagi itu. cerita dan Oke, berita baik. untuk Indonesia lebih baik. baik. Hai Indonesia, balik lagi di Hai Indonesia, pastinya masih sama Nuka dan Dita. Dan kita Hai. masih bahas perpecel-pecelan di Indonesia. Kalau tadi di Madiun kita bahas ada pecelnya yang berisi sayur-sayuran ya, dengan kuah kacang. Sebenarnya nggak hanya di Madiun, banyak di kota-kota, ada Iya. provinsi-provinsi di Indonesia. Tadi ada yang khas Jawa Barat juga, Betul. ada yang di Magelang. Betul, namanya aja yang Solo. dibedakan Iya, bener. sesuai dengan kotanya. Karena biasa kan orang Indonesia itu kalau belok dikit udah beda. Iya. Khasnya udah beda. Kayak soto, Ya bener, belok dikit udah beda, warnanya bisa soto beda. Lamongan, belok Kediri, soto Kediri. Dan beda isinya, Nah, tapi meskipun nggak sama. beda banget. Kadang-kadang rasa kuahnya modelnya Mirip. sama. Isiannya aja yang beda ya. Iya, kadang kita nyebut ini mah sama aja sebenarnya kayak soto ayam. Betul gitu. sekali. Dan selanjutnya kita bakal ngebahas mengenai kebudayaan dan kesenian yang ada di Kota Madiun. Yang pertama kita bahas dulu nih tentang kebudayaan yang ada di Kota Madiun ya. Jadi sebenarnya beberapa kebudayaan yang ada di Kota Madiun. Yang pertama kita bakal bahas namanya ruatan bumi. Lu pernah diruat gak? Ada yang bilang gitu sih. Lu pernah gak? Gue pernah. Belum. Sakit-sakitan tapi gue. Katanya, Selamatan, ruatan kan sebenarnya iya, selamatan kan? Katanya gini, anak tunggal tuh harus diruat kalau kata orang Jawa gitu. Sampai Iya, sekarang belum. kalau gue gara-gara sakit-sakitan, terus keberatan nama kayaknya. Oh, iya, bisa. Nama tengah gue kan Tosanaji. Tosanaji tuh nama keris kerajaan. Aduh repot. Raja. Ini jadi keris enggak. Iya, raja bukan ya kan? Botol. Apaan itu? Oke, akhirnya gue merubah nama gue atas saran orang tua juga. Tetap Jawa, Tresno Afiat. Tresno Setia Afiat Sehat Walafiat. Tapi kayak ruatan selamatan aja nggak ganti KTP juga, ribet soalnya. Iya. Dan believe it or not, percaya atau enggak, semenjak itu berkurang banget sakit-sakitannya. Sehat ya? Dulu repot, dulu setahun sekali, 2 tahun sekali masuk rumah sakit. Iya, kadang tuh emang percaya nggak percaya sih guys. Tradisi, adat, ya kayak gitu. Iya, gue tetap masuk rumah sakit. Awal tahun 2022 gue masuk rumah sakit kan, Iya. tetap kejadian sih, cuman nggak kayak Tapi dulu nggak lagi. frekuensinya mungkin. Iya, udah jauh banget. Nggak kayak dulu lah. Anyway, tradisi yang namanya ruatan bumi ini biasa diselenggarakan di kelurahan namanya Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo dari Kota Madiun. Adat tersebut diadakan dengan tujuan untuk menghormati nenek moyang dan juga sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen pertanian. Nah, pun sebagai bentuk sedekah hasil bumi agar terhindar dari bahaya atau malapetaka ya. Dan biasanya acara ruatan ini diawali dengan kirap jalan barengan, kirap gunungan yang berisi hasil bumi dan jajanan pasar. Jadi jalan orang-orang bawa hasil bumi, kayak tumpeng-tumpeng tinggi gitu. Dan kemudian pada malam harinya masyarakat akan mengadakan pagelaran wayang dengan lakon kekinian, lakonnya zaman sekarang. Sebelum pagelaran dimulai, biasanya para sesepuh desa ini akan memberikan sambutan dan doa untuk keselamatan masyarakat ya. Betul banget. Selanjutnya ada adat Suro Agung. Nah, ini merupakan perayaan bulan Suro ya. Agaknya memang mengental banget di kalangan masyarakat Madiun nih. Terbukti setiap tahun tepatnya tanggal 1 Suro masyarakat menggelar acara larung saji. Tahun 2018 lalu Suro Agung diadakan di Kelurahan Nambangan Lor ya. Nah, ini sedekah bumi atau sesaji dilarung ke Sungai Bengawan. Namun sebelumnya masyarakat mengadakan bersih desa dulu nih. Tujuannya acara ini adalah untuk mengungkapkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan nikmat yang diberikan kepada mereka. Gak hanya sampai di situ aja,
Masyarakat juga melakukan ziarah ke makam para leluhur biasanya di Kelurahan Nambangan Lor. Gitu. Oke, dan selanjutnya ini ada tradisi namanya tradisi megengan ya. Dan setiap bulan Ramadan, masyarakat Madiun ini akan mengadakan tradisi megengan ini dengan tujuan dari tradisi ini adalah untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan sebenarnya. Biasanya acara akan diawali dengan membersihkan makam leluhur dulu. Kemudian setelah itu masyarakat akan berkumpul di masjid untuk selamatan megengan. Usai selamatan megengan, ini akan dilanjutkan dengan sholat isya dan tarawih bersama. Dan bagi masyarakat Madiun, tradisi megengan ini sangat sakral ya guys, dan wajib dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Maka selama acara megengan, mereka juga menghidangkan nasi ambeng, yaitu nasi putih plus lauknya. Ada kue apem dan juga pisang raja. Jadi nasi ambengnya diletakkan di wadah tampah berlapis daun pisang, kemudian disantap bersama saat selamatan megengan. Terus selanjutnya ada tradisi nyadran nih. Tradisi nyadran ini dilaksanakan setiap bulan Ruwah. Acara berupa ziarah, nyekar, atau mengunjungi makam leluhur ya. Perbedaan tradisi ini dengan ziarah pada umumnya yakni penentuan makam siapa aja nanti yang akan didatangi nih. Dalam nyadran hanya pihak berwenang yang boleh menentukan gitu. Jadi nggak sembarangan makam boleh didatangi ya gitu. Dan selanjutnya ada yang namanya Ruwat Sengkolo Bumi Projo. Ini Ruwat Sengkolo Bumi Projo ini adalah tradisi yang diadakan setiap bulan Muharram atau tepatnya di bulan Suro ya. Tradisi tersebut dilakukan secara turun-temurun sejak zaman dahulu. Nah, adapun rangkaian acaranya biasanya diawali dengan kirap budaya dulu. Biasa jalan baris berbaris, kirap budaya, kirap pusaka dan tumpeng, serta dilanjutkan dengan jamasan pusaka. Biasanya ini jamasan pusaka ini dilakukan di sumber mata air belerang di Taman Wisata Umbul. Jamasan tuh artinya memandikan pusaka dengan tradisi masyarakat setempat ya. Setelah jamasan dilanjutkan, acara kurasan sendang atau ritual ini dilakukan oleh para sesepuh di Madiun. Ini biasanya kalau ini kan tadi ada yang bilangnya ini adalah mandiin keris. Kerisnya namanya Tosan Haji salah satu ini mandiin. Iya, dari banyak keris itu. Kayak nama lo gitu ya. Nama aja ya. Nama aja. Oke. Nah, kalau tadi kebudayaan, sekarang kita akan membahas tentang kesenian di Kota Madiun ya. Yang pertama ada Sola Mediunan. Kesenian yang satu ini merupakan jenis tarian yang unik. Pasalnya kesenian ini menggambarkan semangat putra-putri Kota Madiun untuk membangun kotanya. Selain itu juga merupakan sebuah tarian yang memadukan gerak tari tradisional dengan pencak silat yang merupakan ciri khas dari kota karismatik. Nah, gerakan lemah, gemulai, dan sakral tersaji di awal tarian biasanya. Ini mengambil sikap jongkok dengan gerakan tangan menengadah memohon restu ilahi. Gerakan ini mirip dengan pembukaan sambung dalam pencak silat, dan sholat Mediunan dinilai sangat cocok untuk menggambarkan masyarakat Kota Madiun yang memiliki pelaku lemah lembut namun tetap energik dan dinamis dalam menjalani keseharian mereka. Yap, dan selanjutnya ada juga yang namanya upacara atau ritual pentul tembem ya. Kok lucu? Oh ya, oke. Pentul tembem. Ngerasa ya tembem ya? Pipinya makan mulu jadi tembem. Anyway, pentul tembem ini merupakan sebuah tarian yang menceritakan tentang sejarah perjalanan dari Raden Ngabehi Ronggo Warsito atau yang disebut dengan Bagus Burhan. Tarian ini menggunakan topeng sebagai ciri khasnya ya. Dan topeng berwarna putih ini sering disebut pentul. Sedangkan topeng berwarna hitam ini sering disebut tembem. Maka tari ini merupakan tarian berpasangan, dan kalau dilihat dari sejarahnya, tari ini dimainkan oleh dua orang bernama Kromolea dan Onggolea. Tarian ini awalnya digunakan sebagai komunikasi untuk menyampaikan berita rahasia dari Kiai Ageng Kasan Besari, yakni untuk memanggil kembali si Bagus Burhan ke desa Tegalsari. Karena waktu itu banyak terjadi wabah penyakit sepeninggal Bagus Burhan di desa tersebut ya. Oke. Selanjutnya ada kesenian dongkrek. Ini merupakan kesenian asli Madiun yang berada di daerah Mejayan, Kawedanan, Caruban, Kabupaten Madiun. Kesenian dongkrek berupa tarian dan iringan musik yang cukup khas dari para pendengar ya. Jadi kesenian dongkrek sekarang ini masih bisa kita jumpai di event-event penting yang ada di Kota Madiun gitu. Jadi selain itu iringan tarian kesenian dongkrek berbunyi dung gitu dari alat musik beduk dan juga kendang, sedangkan krek berasal dari alat musik yang bernama korek. Oh, krek bukan ini. Dung krek
dengkrek. Kan kalau pegel tangannya krek. Beda ya? Nah, jadi pengen bunyiin itu Ditan nggak bunyi lagi. Nggak bunyi, krek gitu kan. Iya, Ampun. Beda ya. Tapi sekarang saya jadi paham kenapa nama tengah saya Tosanaji emang Madiun-Madiunan ternyata. Gak bisa dibohongin. Gak bisa dibohongin. Ya, emang Gitu. orang Madiun. Ya, jadi salah saya itu kakek nenek saya lahir besar di Madiun, terus punya anak-anak juga lahir di Madiun, mungkin pindah ke Solo, mungkin. Bisa jadi kan Habis itu ke besarnya Jakarta. di Jolo, Solo. besarnya di Solo. Sebenarnya memang orang Madiun. Iya, terus ke Jakarta, terus cerita awal dari kakek nenek saya, ini legendaris banget, cerita berulang-ulang, mereka bingung. Oh, ternyata banyak orang Jawa ya di sini, kan zaman dulu kan pikirannya di Jakarta tuh nggak banyak orang Jawa. Oh, ternyata banyak orang Jawa ya di sini. Iya, wah, kayaknya bukan deh. Bukan. Kenapa? Iya, itu RM-nya bukan Raden Mas, rumah makan. Oh iya. Jadi zaman dulu ditulis RM. Bodo amat. Zaman dulu restoran tuh Iya. tulisannya RM. Yang gue yang cerita, zaman dulu nggak kayak Iya. sekarang yang restoran pakai merek gitu, enggak. Rumah makan Iya, RM. RM apa? Kayaknya bukan ya. Iya. Itu obrolan pertama mereka Bukan di Jakarta. Raden Mas, ya? Bukan, itu kayak rumah makan. Rumah makan. Yes. Oke, jangan kemana-mana. Yes. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.